Shalom Bapak Ibu, sebelum duduk kembali, bilang sama samping kiri kanannya, saya senang tetap bisa duduk berdampingan dengan Anda. Ya, belakangnya juga dilihat dan silakan duduk kembali. Terima kasih untuk present worship. Senang Anda dapat melayani bersama dengan kami, dancer, semua yang terlibat di dalamnya. Baik Bapak Ibu, hari ini adalah hari kedua bulan Juni ya, sudah masuk bulan Juni, berarti bulan yang ke-6, 1 tahun sudah hilang ya, bukan sudah hilang, sudah berjalan separohnya. Dan hari ini tanggal 2, kemarin adalah hari Pancasila ya, hari Pancasila, betul ya, hari Pancasila ya. Bukan kesaktian Pancasila, tapi hari Pancasila ya, kesaktian itu kan tanggal 1 Oktober kalau tidak salah. Baik Bapak Ibu. Selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini maupun yang ada live streaming ya, di depan, belakang, di atas, di balkon, dimanapun Anda berada. Salam saya kepada Anda. Kalau Anda tidak keberatan yang ada di ruang ini boleh lambaikan tangan. Ya, yang kali pertama ya, selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, kawan sewarga dari kerajaan Allah. Bapak Ibu pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di mana kami melayani. Tentu kami juga ingin berdoa. Kalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan Tuhan, kami akan bersyafaat. Namun Bapak Ibu jangan lupa isi formulirnya, nanti bisa dikembalikan ke kami. Sebetulnya saya tolong dibantu hand. Kayaknya saya punya mic agak terlalu peka kelihatannya. Ya. Sebetulnya saya punya kerinduan setiap formulir yang Bapak Ibu isi, mungkin minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu bisa isi langsung, nanti dikasihkan ke koordinator atau asyir, taruh di depan, nanti saya akan doakan. Sehingga karena di tempat ini ya biasanya saya akan mengalter call Anda kalau Tuhan minta, kalau tidak ya saya tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan, terkadang tidak didoakan gitu ya secara personal, tapi Bapak Ibu bisa tulis, nanti saya akan doakan berdasarkan formulir yang ada, dan juga akan kami doakan di setiap doa kami ya. Saya kira itu lebih baik, karena hari-hari ini kita butuh saling mendoakan. Kalau saya berdoa buat Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti akan berdoa buat saya. Kendati pun mungkin Bapak Ibu tidak secara personal, tidak secara khusus gitu, tetapi ketika saya berdoa buat Bapak Ibu, dan itu hukum ya, hukum itu adalah hukum timbal balik, pasti saya diberkati dari surga. Itulah sebabnya kita banyak berdoa, maka kita akan banyak didoakan juga. Hari-hari ini itu penting sekali ya. Saya diingatkan Tuhan beberapa hari ini bahwa kondisi dunia yang sangat berpengaruh dampaknya kepada kesehatan jiwa kita, dan juga akan berhubungan dengan namanya spiritual. Itulah sebabnya tidak ada cerita lain, kita harus betul-betul masuk di dua dimensi ini, dimensi alam nyata dan dimensi alam roh. Nah, jadi masalahnya kalau dimensi alam roh itu nggak kelihatan, ya kan? Tuhan hadir juga kita tidak kelihatan, setan ada juga kita tidak kelihatan. Nah, terkadang kita mudah diombang-ambingkan pendapat orang. Seringkali kita mudah kan diombang-ambingkan selalu pendapat orang. Orang bilang ini kita ikuti, orang ngomong itu ikuti. Salah nggak sih seperti itu? Menurut saya nggak salah juga sih, karena apa? Karena pengalaman dia, ya kan? Pengalaman orang ketemu hantu, ya warna kulitnya hitam, ya bisa saja, ya mungkin dia ketemu hantu warna kulit hitam, tapi nggak lalu kita ketemu sama orang hitam kita bilang hantu kan? Jadi masalah juga nanti kan, betul nggak? Itu pengalaman saja. Lalu kita ketemu orang, ada yang berkata hantu itu rambutnya panjang, pakai bajunya putih. Loh, ya kan, ya bisa jadi karena itu pengalaman dia. Karena terlalu banyak lihat orang kalau meninggal dibungkus kain putih kan.
Ya setan pasti putih juga dia kata itu. Ya silakan saja, tapi jangan kita langsung meyakini bahwa hantu seperti itu. Nanti kalau datang gereja, apalagi di Psalm 21, rata-rata diminta pakai baju putih. Wah setan juga dong gitu loh ya. Nggak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang terpenting adalah sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti dia tidak ada. Ya, energi yang ada di ruangan ini, frekuensi ya, seperti layar, seperti audio saya begini ya. Audio saya ini bisa diterima oleh receivernya ya, di situ ada receivernya, diterima, kemudian diproses namanya prosesor, kemudian di mixing oleh mixer, kemudian ditransmit lagi oleh transmitternya ke atas lalu keluar ke speaker. Anda dengar. Padahal dia berjalan dengan apa? Frekuensi ya. Frekuensi itu percepatan, ada gelombangnya, lalu ada energi. Nah, energi itu materinya. Saya kira mudah untuk kita pahami, kan nggak kelihatan. Betul nggak? Nggak kelihatan, tapi bisa dengar suaranya. Demikian juga roh sebetulnya memang nggak kelihatan. Ya, kita bisa dengar suara saya karena pakai receivernya. Tetapi bagaimana kita dengan suara Tuhan? Receivernya apa? Ya algoritmanya ini ya. Karena ini kebenaran. Ya, kebenaran itu Yesus. Dia memang pernah lahir. Tidak perlu kita sangkari lagi, dia memang pernah lahir sebagai manusia, hidup 33,5 tahun. Lalu mati. Gak perlu kita sangkal lagi, memang itu fakta sejarah. Ya, ada banyak sejarawan yang bukan orang Kristen pun mereka mengakui, ya kan? Ya, Immanuel Kant umpamanya dia mengakui bahwa sejarah kematian Tuhan Yesus itu bagaimana gitu loh. Nah, tetapi kan Yesus 2000 tahun yang lalu, ya. Sudah cerita masa lalu, tetapi sejarah itu tercatat di dalam Alkitab. Alkitab itu adalah pegangan orang Kristen dan juga sebagiannya pegangan agama lain tentunya. Bukan saja di Alkitab, buku-buku sejarah, ensiklopedinya Israel maupun juga ensiklopedinya agama lain juga ada ya. Chen Shih-ching ya, itu bukunya Tao, itu juga ada beberapa catatannya. Jadi membuktikan bahwa Yesus itu memang pernah ada tuh. Nah, sekarang dia di mana? Nah, dia di sorga. Ya kan, Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul bahwa Yesus harus ada di sorga tuh. Itu ayat mengatakan dia harus di sorga. Kata harus itu berarti penting di sorga. Ngapain? Dia bukan dia menantikan, tetapi dia berkepentingan dengan pemulihan segala sesuatu. Ya, baru dia akan menyatakan dirinya. Lalu bagaimana Anda dan saya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus saat ini? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus sejauh apa? Dari sejak penciptaan kita sudah tahu bahwa Roh Tuhan yang melayang-layang itu bukan hanya cerita Alkitab, bukan sejarah Alkitab, tetapi itu memang sebuah realita. Hari ini juga Roh Kudus tetap bergerak seperti itu. Ya, saat waktu kita bernafas pun sebetulnya saat kita tarik nafas itu, ya lebih dari itu cara Roh Kudus bekerja. Hanya saja kan kita tidak tahu. Nah, untuk itu kita bisa ngomong sama dia, kita bisa minta sama dia. Ya, sebetulnya saya batasi ya untuk menerangi ada banyak hal yang bersifat sangat esensial ya, sangat penting maksud saya supaya Anda jangan salah ngerti. Sebetulnya non-Kristen pun memanggil nama Tuhan, ya, non-Kristen memanggil Tuhan pun Tuhan akan menjawab loh. Sebetulnya. Nah kan kadang-kadang Anda bilang, wah kalau gitu saya tidak usah jadi orang Kristen loh. Ya buktinya saya kan bukan orang Kristen pada mulanya. Agama saya bukan Kristen. Tapi waktu saya panggil nama, saya panggil Tuhan. Ya nama Tuhan, saya tidak panggil nama Yesus. Tuhan, apa salah saya? Yang datang Yesus tuh. Artinya memang Tuhan itu bukan untuk orang Kristen. Tuhan itu adalah, Tuhan dengan manusia itu adalah menjadi kesatuan sebetulnya. Dia mengasihi manusia. Itulah sebabnya Alkitab katakan begitu besar kasih Allah akan siapa?
Bukan pada orang Kristen kan? Kepada dunia ini. Lah, dunia ini berbicara apa? Berbicara orang yang hidup, yaitu Kristen, yaitu manusia. Tuhan mengasihi manusia, siapa saja, mau agama apapun kayak dia, tetap Tuhan mengasihi dia. Bahkan Tuhan juga memberikan hidup buat dia. Nah, Anda mulai bingung juga kan? Sebab Alkitab berkata begini, ya. Ini bicara tentang Alkitab loh ya. Dia katakan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan katakan, Rohku tidak selamanya bersama dengan kamu. Paling banter berapa? 120 tahun. Roh Tuhan tidak selamanya. Itu kepada siapa? Artinya manusia itu punya roh Tuhan. Terus pada saat waktu manusia jatuh dalam dosa, kejadian pertama itu urutan perbuatan Allah. Kejadian kedua deskripsinya secara detail perbuatan Allah. Kejadian 3 mulai dosa masuk dan seterusnya sampai kejadian pasal 10 mulai ada restorasi awal, restorasi berlanjutan sampai restorasi terakhir itu di tengah-tengahnya itu baru perjanjian baru. Sebetulnya Tuhan ada di mana? Tuhan ada di semua. Ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab di dalam Lukas pasal 24 ayat 44, seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu cerita tentang siapa? Cerita tentang Yesus. Ya kan? Jadi Yesus datang untuk semua manusia, manusia yang benar maupun yang tidak benar. Tetapi tidak semua manusia selamat, hanya mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Paham ya? Itu sebagai penghantar saya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk simak topik hari ini. Bulan Mei, saya 2 kali khotbah di sini kalau tidak salah. Kita masuk kepada topik tentang keluarga. Jadi tahun ini kita punya subtopik ya, subtema dalam 1 tahun. Tema besar kita adalah generasi pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu, Anda ketahui bahwa kata generasi pewaris itu sepertinya sederhana sekali. Saya pewaris kerajaan Allah, sederhana aja gitu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu di rumah coba renung-renungkan? Sebetulnya sebagai pewaris generasi, pewaris kerajaan Allah itu apa sih? Pertama ya. Yang kedua, bagaimana saya menyikapi dan menghidupinya? Yang kedua dan yang ketiga, sudahkah saya menjalaninya? Itu kan yang terpenting. Bapak Ibu, kalau kita cuma hanya dengar terus semua firman Tuhan, lalu nggak pernah kita responi dengan baik, dengar loh. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita sudah menolak loh. Kita menolak firman Tuhan, kita menolak kebenaran Tuhan. Dan hukum kebenaran mengatakan, apa yang kau tolak, mungkin engkau merasa nggak ngerti aja gitu, menolak, nggak mau berusaha tahu. Saat waktu kita butuhkan, kita cari nggak ketemu tuh barang. Apakah seperti itu hukum firman Tuhan? Ya, kita lihat firman Tuhan. Ada yang ditabur di pinggir jalan, semak belukar, berbatu-batu, tanah yang baik. Ya kan? Ada yang diberikan 5 talent, ada yang 2 dan 1. Pertanyaannya, satu dengan yang tanah yang baik, ya, atau ditabur di tanah, ada nggak kolerasi? Ada. Yang ditabur di tanah yang baik itu apa sih artinya? Artinya bagi mereka yang mengerti firman Tuhan,
maka mereka itu diibaratkan tanah yang baik. Mengerti firman Tuhan, tanah yang baik. Dia akan bertumbuh 30, 60, 100. Tapi ngerti. Bapak Ibu, untuk mengerti bukan sekadar kita cuma berdoa, Tuhan kasih dong saya pengertian. Tuhan tolong dong Tuhan. Enggak seperti itu saja. Memang kita perlu doa. Doa itu bukan kita minta Bapak Ibu. Doa itu keterhubungan kita dengan sorga. Ketika kita terhubung dengan sorga, niat apa yang kita pengen tahu. Ketika kita kan Tuhanlah sumber pengetahuan, kita bilang Tuhan saya perlu mengerti. Sebetulnya Anda sedang mengakses energinya dan tiba-tiba, kalau saya kan suddenly, tiba-tiba itu bisa seperti ada sesuatu yang menyentuh pikiran dan perasaanmu. Kok begini? Udah langsung catat. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Maka saya ada satu buku berjalan dalam Roh Kudus. Saya suka kasih tahu sama teman-teman. Beli buku itu. Jalani hidupmu bersama Tuhan. Secara konsisten 1 tahun kemudian kamu lihat buku kamu luar biasa. Itu dicatat. Nah, yang seperti itu baru mendapatkan imbalan. Karena iman kan, dari situ tumbuh iman. Iman itu istilah kita, duit lah. Kalau saya bisa beli ini, bisa beli itu. Ya kan kita bisa beli segala sesuatu kan dengan duit. Nah iman itu seperti itu saya katakan. Kita dengan iman bisa kesembuhan. Dengan iman kita bisa melayani dan semuanya itu. 30, 60 dan yang 100. Tetapi kalau yang tidak mengerti, nah bayangkan ada konsekuensinya enggak? Yang pertama dia katakan ya, yang ditanam, yang di tepi jalan dimakan sama burung. Dan itu semua metafora loh Bapak Ibu. Metafora artinya perumpamaan. Kalau kita dengar firman Tuhan, tidak mengerti, kita tidak berusaha, tidak mau mengerti. Kita dengar kiri keluar kanan, yang makan itu setan tuh. Maka Kak Sam bilang apa? Sebenarnya setan lebih suka di gereja, kenapa? Di sana banyak makanan. Begitu Bapak Ibu dengar khotbah nggak ngerti, nah itu makanan dia. Bapak menjadi power bank-nya dia. Waktu dia ngomong gitu saya benar juga. Jangan-jangan kita ini jadi power bank-nya. Kita udah dengar. Firman Tuhan itu keluar kan enggak sia-sia kan? Maka kita berusaha harus mengerti. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Roh Kudus. Yang kedua, berbatu-batu. Artinya apa? Udah dengar firman Tuhan tetapi masih tetap keras-keras itu hatinya. Sambil mendengar firman, sambil ngomel. Ada gitu enggak? Bersyukur jemaat Sam 21 enggak ada. Jemaat di Hong Kong sana. Itu kalau khotbah ngomel dia. Itu kan khotbah nyindir gua tahu enggak? Itu khotbah itu kan dia tahu masalah gua tahu enggak? Nah itu di Hong Kong. Di Sam 21 baik-baik semua. Bilang sama sampingnya, pengkhotbah tidak sindir kamu loh. Tapi dengan orang satu ini kayaknya wah kenal juga sih, kadang-kadang tersinggung dengan khotbah. Yang ketiga, ya, semak duri. Nah, ketika kita dengar khotbah, wih semangat semua. Apalagi kalau musiknya kayak tadi dangdut, wah asik banget. Enggak ada salahnya. Anda mau nyanyi dangdut kek, mau nyanyi klasik kek, mau nyanyi Hawaiian kek, terserah. Tapi begitu keluar dari gereja, ketemu masalah, semua yang ada di gereja lupa. Yang diingat masalah. Kenapa? Karena nggak ngerti. Itu semua kan tidak ada namanya apa? Perbuatan. Itu karena kelalaian. Anda tidak berbuat dosa, tapi ada lalai akan kebenaran.
Itu pun sudah berdosa. Dosa yang paling besar nanti hitungannya Tuhan itu, yaitu dikatakan dikasih talenta, kemudian yang dikuburkan. Kata kitab, yang dapat 5 dikasih tambah lagi. Yang dapat 1 dicampakkan ke dalam kegelapan. Dulu saya pikir kegelapan itu nanti di dunia yang baru ada tempat yang gelap. Atau di kerajaan 1000 tahun tempat di gelap. Ternyata setelah saya mengikuti kelas, bukan seperti itu Bapak Ibu. Artinya kita kekristenan, kita orang Kristen, tapi warga negaranya penghuni neraka. Ngeri kan? Memang sekarang neraka belum ada. Ya, saya nggak bicara inilah ya. Satu masa nanti saya mungkin yang akan seminar. Baik Bapak Ibu, saran saya tadi satu itu. Apa yang paling terbesar yang kita abaikan? Halo, hukum. Ingat hukum. Hukum apa? Yaitu hukum kerajaan Allah dan hukum perintah yang terakhir Tuhan itu adalah apa? Jadikan semua bangsa murid. Nah itu dia. Baik, saya tidak terlalu banyak di sini, langsung saya akan ajak Bapak Ibu. Bulan Mei kita belajar tentang esensi dan substansi kekristenan. Masih ingat nggak esensi dan substansi kekristenan? Ya, kemudian di bulan Mei saya khotbah lagi, itu ada satu bagian saya bicara 2 minggu lalu peran Roh Kudus dalam keluarga. Masih ingat nggak peran Roh Kudus dalam keluarga? Esensi dan substansi kekristenan itu memang penting sekali. Dari situlah kita bisa mengerti tentang siapa Anda dan di mana posisi kita. Kalau kita tidak tahu posisi kita, bagaimana kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita? Kita kalau mau memperbaiki diri, mesti tahu dulu dong kekurangan kita di mana, ya kan? Nah, minggu ini saya bawa topiknya ini. Bukan yang ini, Bro. Ini langsung udah keluar yang beginian nih. Ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Saya firman Tuhan ini sebetulnya sudah saya buka di esensi dan substansi, tetapi ini hanya penghantar awal. Bisa menolong Anda dan saya, menolong kita semua yang hadir sini maupun di rumah lebih mengerti tentang kekristenannya. Kalau saya tugasnya kan begitu, gali dalam-dalam ketemu batunya. Kalau Bapak Ibu biasanya kan lebih suka yang manjat ke atas saja, toh pohon banyak buah-buahnya, nggak salah juga ya, nggak salah juga, cuma salah-salah manjat nanti takutnya jatuh ya. Kalau saya gali dalam-dalam aja. 1 Timotius pasal 3 berkata demikian. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yaitu cuma dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Pak Bu perhatikan, menurut firman Tuhan, pertama, menurut firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaatnya, salah satu muridnya adalah Timotius, dan dimengerti oleh saya. Nah, dimengerti oleh saya dan direnungkan, saya punya pemahaman, saya konstruksi menjadi kata. Nah, katanya apa? Ini dia. Hidup adalah keluarga. Bilang, hidup adalah keluarga. Pak, Bu, apa artinya? Hidup adalah keluarga. Karena yang punya hidup siapa? Halo? Yang punya hidup siapa? Tuhan. Tuhan yang punya hidup. Tuhan hidupnya di mana? Tuhan hidupnya di surga. Lalu di bumi ada enggak? Alkitab katakan dia berkuasa di surga dan di bumi. Pada saat waktu Anda dan saya diciptakan, dihembuskan hidup, kita ini sudah mempunyai hidupnya Tuhan. Satu. Yang kedua apa? Kita menjadi keluarganya Tuhan. Kenapa? Halo? Karena kita serupa dengan Dia. Maka di dalam KPG ya Bapak Ibu yang ikut KPG, saya kira KPG ini mesti juga dihidupkan kembali lagi, maksudnya itu dilakukan lagi. KPG dikatakan
bahwa apa? Ya, di KPG itu kan juga kita ajarkan. Ya. Jadi panggilan hidup Anda dan saya, ada namanya panggilan hidup Anda dan saya menjadi apa? Halo, masih ingat nggak? Panggilan hidup kita menjadi apa? Halo? Lupa semua. Bapak Ibu melayani gereja, Bapak Ibu ada di gereja, mesti ngerti punya panggilan hidup. Panggilan hidup kita, siapa yang manggil kita hidup? Siapa yang memberi kita hidup? Ya Tuhan, dipanggil artinya apa? Diberi hidup. Siapa? Ya Tuhan. Menjadi apa? Serupa dengan yang memanggil. Ya, para pejabat nanti dipilih oleh presiden. Kemudian dipanggil jadi apa? Jadi pembantu presiden. Jadi apa? Pikirannya serupa dengan presiden, visinya serupa dengan presiden, posisinya menteri. Kita ini serupa dengan Allah, posisinya sebagai apa? Anak. Berarti keluarga toh. Paham nggak? Jadi Anda dan saya hidup itu adalah keluarganya Allah. Maka disebut jemaat Allah yang hidup, keluarga Allah. Udah paham sampai di sini? Kasih tahu sampingnya. Oh, rupanya kamu keluarganya Allah. Ya karena kita masih hidup. Nah, itu dari kejadian pertama dan kejadian kedua. Setelah kejadian ketiga, selesai itu, bukan keluarga Allah lagi. Tercampak dari Allah. Karena apa? Sudah berdosa. Jikalau Bapak Ibu memahami firman Tuhan, pertanyaannya kita hidup di dalam kejadian pertama, dua, atau yang ketiga. Memang kita ada di kejadian 3 dan seterusnya. Tapi kita juga sudah ditebus kembali lagi. Masuk kembali kejadian 1 dan 2. Seru loh Pak Bu kalau kita belajar tentang kejadian 1 dan 2. Walaupun cuma 2 ayat, 2 pasal maksud saya, itu ceritanya besar sekali. Itu adalah inti daripada sains, ya, ilmu pengetahuan dunia. Kalau sudah kejadian pasal ketiga, ya sudah cerita dosa dan segala macam lah, ya sampai Wahyu. Tapi disitulah inti daripada manusia. Kalau istilahnya mau dirumuskan, ditulis, dunia ini juga nggak muat tentang kejadian pasal 1 dan kedua itu. Oke ya, paham ini. Ya, nah pasti kan punya tujuan. Hidup adalah keluarga. Hidup adalah keluarga. Keluarga besar kita adalah Allah. Lalu kita ada di bumi ini juga menjadi keluarga yang kelihatan toh. Kita ada di sini disebut apa? Jemaat Allah. Keluarga Allah juga. Ya kan? Keluarga Allah yang kelihatan. Coba lihat samping kiri. Rupanya kita keluarga. Ya. Keluarga itu adalah satu kemutlakan. Ya, satu posisi kita keluarga. Hanya status kita yang berbeda-beda. Ada yang jadi bapak, ada yang jadi anak, ada yang jadi suami, ada yang jadi istri, ada yang jadi cucu. Itu kalau keluarga di dalam inti. Tapi kalau keluarga kita besar, ada yang gembala, ada yang jadi jemaat, ada yang staf gembala, ada yang pekerja. Itu semua keluarga. Ini satu dulu. Dan yang ketiga, termasuk mereka yang di luar. Termasuk mereka yang tidak kenal, bukan orang Kristen, apakah itu keluarga? Sebetulnya mereka itu juga asalnya dari keluarga. Karena mereka berasal dari kejadian 1 dan 2 kan? Tetapi karena mereka ada hukum kejadian ketiga, mereka tidak kenal Tuhan, maka lepas dari itu. Tetapi Tuhan berkepentingan dengan mereka. Itu juga keluarga. Disebut keluarga apa? Halo? Awal tahun saya khotbah di sini. Disebut apa? Keluarga sebagai anak yang terhilang. Keluarga bukan? Keluarga juga. Bapak Ibu punya enggak hati Bapak untuk mereka? Kita punya enggak? Kadang-kadang kita malah doa, Tuhan kirimkan badai hancurkan mereka.
jangan-jangan teroris rohani itu. Ada yang gitu kan? Karena mungkin ada satu daerah kelihatannya ada banyak orang yang suka ganggu gereja gitu. Lalu semua berdoa puasa lagi. Kami minta api hanguskan saja. Bukan hati Tuhan. Ketika ada orang yang bermasalah, mereka ingin panggil hati dari surga. Tuhan bilang, hey, hati-hati. Siapa yang suruh? Manusia memang cenderungnya seperti itu. Kejahatan manusia memang dari semulanya. Nah sekarang kalau yang kedua tujuannya. Ya kita lihat. Tujuan keluarga adalah apa? Kerajaan Allah. Maka dikatakan bahwa panggilan hidup kita adalah serupa dengan Tuhan. Tujuan hidup kita apa? Kerajaan Allah. Pak, Bu, sebetulnya kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal pertama, Kejadian 2, Tuhan menciptakan manusia tinggal di Taman Eden, itulah kerajaan Allah. Di Taman Eden loh. Ngapain di situ dia? Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah serupa dengan dia. Tujuan hidupnya ditaruh di Taman Eden itu berarti kehidupan ya, kehidupan. Jadi tujuannya adalah kerajaan di dalam kehidupan. Terus ngapain di situ? Mengusahakan kehidupan. Dalam kata usahanya sendiri aja istilahnya ibadah. Hebat enggak? Itu yang pertama. Kedua, bukan sekedar usaha dan pelihara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal yang kedua itu ya. Di ayat Kejadian 2 ayat 15 ya. Tetapi di ayat berikutnya dikata apa? Ya. Dia mengatur kita jangan melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. Pertama kita mengusahakan kehidupan, kedua diatur. Perlu diatur dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita ini nggak mau diatur kan? Pengennya mengatur orang gitu loh. Bilang sama sampingnya, usaha. Jadi kalau Anda mau sukses ya harus usaha. Mau pintar ya mesti usaha. Mau sehat ya mesti usaha. Mau sehat ya usaha. Bangun pagi jogging dong. Fitness. Apalagi itu. Tadi ada si Asang saya nggak ketemu hari ini. Dia bisa lari sampai ke airport. Usaha toh. Ya. Jadi naik sepeda, saya naik sepeda juga. Itu usaha. Jangan cuma tidur, bangun, Tuhan kasih saya kesehatan. Ya, begitu bangun pagi langsung makannya udah sebakul, siang sebakul, malam sebakul, tidur, besok doa lagi kasih kesehatan. Ya nggak ada usaha, usahanya cuma cari penyakit. Nah, di usaha. Yang berikutnya apa? Teratur. Nggak boleh makan buah pengetahuan. Artinya apa? Hidup ini perlu diatur, ada hukumnya. Hukum keniscayaan. Artinya apa? Setiap hukum Anda lakukan itu saya katakan hukum Allah dan hukum alam itu sama. Tuhan berfirman jangan melakukan ini, ketika kita lakukan alam yang akan mengeksekusinya. Alam yang akan mengeksekusinya. Bukan Tuhan dari surga kirim malaikat tampar kalian gitu, tampar kita, enggak lah. Ya kan? Tuhan bilang jangan makan babi. Gue babi lagi, ya kan. Katanya nggak sehat kecuali babi yang sehat. Yang sehat kan udah dimasak, boleh. Kalau belum masak jangan gitu. Ya, jangan nggak usah bilang babi lah, nanti nggak enak lagi ya. Habis itu pada makan babi lagi. Tuhan bilang jangan makan ini, jangan makan itu. Kamu makan, ya kan? Itu berarti melanggar kan? Apakah Tuhan dari surga lalu kirim racun? Ya enggak lah. Hukum kesehatan itu, ya. Oke, saya nggak mau masuk terlalu banyak sini, nanti ada yang tersinggung lagi. Nah, tujuannya adalah keluar kerajaan Allah. Nah, kita baca yuk di sini bagus sekali ya. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak, keluarga itu adalah hubungan Bapa dan anak. Bilang hubungan Bapa dan anak. Allah saja hubungannya Bapa dan anak loh. Kita ini juga hubungannya Bapa dan anak toh, betul nggak?
Hubungan seperti Bapa terhadap anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Bapa kita sifatnya juga sama. Tujuan Bapa kasih firman ngapain? Hukum kita? Enggak, nasihati kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, nasihat itu enak atau tidak? Ayo, nasihat enak atau tidak? Enak sebetulnya. Contoh ya, jangan makan malam-malam. Kalau nanti makan malam kamu gendut. Pak dia suka makan malam. Saya tanya enak enggak? Enak. Nasihatnya benar. Cuman kamu merasa enggak enak. Karena kamu suka makan malam. Ya kan? Kamu udah punya satu istri. Jangan punya dua istri kata Alkitab. Nasihatnya enak enggak? Enak sebetulnya. Supaya kamu jangan terlalu banyak istri. Satu aja udah repot maksudnya gitu loh. Apalagi dua tambah repot kan gitu loh. Tapi kadang-kadang kita nggak mau ikuti, kan betul nggak? Nah, Tuhan saja nasihat, firman Tuhan itu sifatnya nasihat. Untuk apa? Menguatkan hati kita seorang demi seorang, one on one. Oke? Ya. Meminta dengan sangat. Bayangin loh. Tuh, suara hati Tuhan ada para rasul Paulus membuat dengan sangat. Saya kadang-kadang lagi kalau baca ini ya, ini sering saya jadi renungan. Pendeta itu kalau khotbah ya, saya sebagai gembala itu dengan sangat. Tapi kadang-kadang saya juga resiko. Saya khotbah dengan sangat, kadang-kadang salah ngomong, habis saya dibully. Padahal nggak punya niat jahat, cuman pengen, ayo jemaat hidup sesuai firman Tuhan. Pasti tuh yang bahagia kan Anda gitu. Tapi ya kadang-kadang mungkin ngomongnya terlalu keras, lalu ya minimal kena senggol sedikit gitu. Lalu saya habis dimarah-marahin, ya WA-nya sampai ada yang ngancam-ngancam lagi, ya. Emang Bapak Pendeta tuh nggak pernah buat dosa ya? Emang Bapak Pendeta tuh yang suci amat ya? Waduh, saya pikir iya ya. Saya memang juga ada sih kadang salah, tapi ya itu kan tanggung saya dengan Tuhan, saya bertobat, saya bilang gitu. Tapi habis saya dimarah-marahin, kadang kala. Tapi saya bersyukur ya, di Psalm 21 nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang ngaku kali ya. Supaya kamu hidup sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Dinasehati kita sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, kehendak Allah itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Maka ayo rajin-rajin baca Alkitab. Zaman dulu saya waktu kali bertobat, saya itu daftar sekolah teologi di Bethel. Saya ikut pemuritan itu di Yeremia Rim, di KPB. Tuh David itu masih kecil, saya suka ikut bawa dia. Ya, saya bawa dia. Ya, kita belajar. Terus saya ikut lagi the reference sama orang Belanda itu di Jalan Bangka di Kebayoran tanah. Saya ikut lagi namanya seminar persoalan eskatologi ya bersama dengan hamba-hamba tua-tua itu. Banyak saya belajar semua. Saya ini pengusaha loh, kerja loh, sibuk betul-betul. Ya, melayani udah kayak pendeta aja, mobil saya tiap hari bawa orang. Saya juga nggak ngerti, mungkin cinta mula-mula kali ya. Tahu nggak? Ada satu pelajaran yang saya sangat senang sekarang namanya SMK. Ya, kita belajar SMK itu ada modul pertama dasar kekristenan, kedua hidup berjemaat, ketiga siapakah Anda? Ya, temukan jati dirimu dan karuniamu, lalu kita buat namanya covenant member. Kita buatlah yang namanya hidup berjemaat, kita ikrar bersama. Kita mau dapatkan energi keluarga di gereja itu. Saya senang loh dengan jemaat-jemaat yang dulu ikutin itu. Saya nggak tahu sekarang SMK selesai didoakan nggak untuk covenant member. Kalau di KPG iya. Ya, ada namanya alumni KPG kan, nanti dikumpulin lagi. Kita bikin ya. Kalau itu kita break covenant, ada resiko. Ada, ya, ada resikonya Bapak Ibu. Oke, saya teruskan lagi ya. Supaya kita mengerti kehendak Allah sebetulnya itu. Ngapain kehendak? Yang memanggil kamu. Kenapa kita mesti mengerti kehendak Allah? Karena Allah memanggil kita untuk apa?
ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Coba lihat dong kiri kanan, Anda adalah umat pilihan ya, bangsa yang kudus, umat pilihan, imamat rajani ya, lebih dari pemenang. Kita itu dipilih untuk itu. Nah, lalu sekarang kita harus mengerti satu hal ini. Jadi, hidup ada keluarga, tujuan, ya, tujuannya apa? Tujuan kerajaan Allah. Dan ini topik kita, hidup keluarga, tujuan kerajaan Allah. Nah, yang penting di sini, kerajaan Allah adalah hukum kasih Bapak. Kalau tujuannya kerajaan Allah, harus ngerti hukumnya. Hukumnya apa namanya? Kasih. Kasihnya apa? Saya hanya kutip ya dari 3 ayat ini. Ini kutipan saya. Kasihlah Allahmu dengan segenap hati dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, yaitu kedua hukum tersebut. Perhatikan, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Cukup 2 hukum aja. Apa itu? Kasihlah Allahmu segenap hati dan sebagainya. Kasihlah sesamamu tuh seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa jadi orang Kristen? Halo, kenapa jadi orang Kristen? Karena kita butuh keselamatan. Berarti kita mengasihi diri kita supaya jangan binasa kan? Pertanyaan kedua, apakah yang di luar itu tidak ada yang juga membutuhkan? Memang karena dia tidak tahu. Kalau Anda mengasihi dirimu keselamatan, Anda harus mengasihi sesamamu tentang keselamatan. Berarti buat kita menawarkan, memberitakan keselamatan buat mereka bukan pilihan. Melainkan apa? Kehidupan. Kalau kita tidak pernah beritakan keselamatan buat orang lain, kita belum hidup dalam hukum kerajaan Allah. Kalau kita belum hidup dalam hukum kerajaan Allah, maka kita ini pantas atau cocok dikatakan apa? Manusia duniawi. Kalau manusia duniawi, perbuatannya bukan ibadah. Sebab Alkitab katakan, persembahkanlah hidupmu yang kudus, berkenan kepada Allah, itu ibadah sejati. Bagaimana? Jangan hidup serupa dengan dunia. Berubahlah pikiranmu, mengerti kehendak Allah. Hidup dalam hukum Tuhan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, ya, jangan cuma pikirin pendeta yang berurusan dengan orang lain. Jadi pendeta, ya tahun ini kita punya tema bagus itu. Kita tunggu bersama dalam Kristus ya, untuk ulang tahun. Nanti hari Jumat akan kita tentukan ketua panitianya, tapi ada beberapa bagian kita kerjakan. Jadi perlu Anda dan saya tahu bagaimana kita menjadi anak Allah dan tanggung jawabnya. Oke? Nah, saya lanjutkan lagi. Ini slide yang terakhir, tapi slide yang terakhir lumayan banyak juga sih. Demikianlah hukum kasih itu menjadi hukum pengikat kehidupan keluarga Allah. Jadi apa dikatakan situ? Kerajaan Allah adalah hukum. Sama-sama yuk. Kerajaan Allah adalah hukum kasih. Ya, demikianlah hukum kasih itu menjadi apa? Hukum pengikat kehidupan keluarga. Sebetulnya Bapak Ibu, dengan surga kita keluarga, dengan kehidupan ini sebetulnya juga termasuk keluarga. Keluarga rohani, keluarga dunia yang besar. Termasuk abang beca, termasuk tukang parkir, termasuk para preman, perampok. Itu keluarga kita. Hanya saja mungkin keluarga yang terhilang. Harus punya hati Bapa, berdoa buat dia. Hantarkan kasih buat dia. Apalagi dengan keluarga sendiri. Suami, istri, anak, papa, mama, kakek, cucu, dan sebagainya. Itu juga penting. Halo, paham nggak? Dan semuanya itu harus dibungkus dengan apa? Kasih. Itu baru anak kerajaan. Itu baru kita punya tujuan kerajaan.
Nanti saya sambung lagi. Tujuannya apa? Tinggal dalam kerajaan itu di mana nanti Bapak Ibu? Saya pernah satu kali datang ke satu teman saya, dia cerita sama saya, kita mesti banyak usaha supaya nanti kita punya di sorga tempatnya paling bagus, kaplingnya paling bagus. Ya nggak salah itu doktrinnya ya. Terus saya bilang, bro, lu punya ini kerjaan kamu nih, lu punya kantor, lu punya ini, nanti kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun, dengar, 1000 tahun itu waktunya pendek atau panjang? Belum tentu kita hidupnya 1000 tahun kan? Kerajaan 1000 tahun itu semua masih ada. Pertanyaannya nanti masuk dalam dunia kerajaan 1000 tahun, Psalm 21 gedungnya masih ada nggak? Masih ada. Yang nggak ada nggak tahu deh Anda dan saya. Ya, masih ada tuh. Gedungnya masih ada. Emang langsung jadi asap? Enggak. Siapa pengurusnya? Pak Sukardi. Ya enggak lah, saya doakan jangan dia lah. Dia terangkat juga. Yang nggak terangkat yang ngurusin. Wah, kok enak dong, gimana kalau nggak terangkat? Bikin dosa terus nggak terangkat ya? Orang yang nggak diangkat kan bikin dosa terus tuh. Ya kalau dia masih selamat, ya kan? Nanti saya ceritakan ini benar, seru banget Pak Bu. Ini memang gereja perlu sekali-kali khotbah model begitu. Jadi kita masih urus ini Bapak Ibu. Jadi jangan mikirin sorga terus. Sorga itu bukan urusan kita, urusan Bapa di sorga. Urusan kita itu ayo perintah Tuhan bawa orang masuk dalam apa? Kerajaan Allah. Itu terpenting. Ya, nah sekarang layar berikutnya. Saya sudah makan waktu Anda lagi nih. Memang ya, kata anak saya, kalau Papa khotbah nggak usah dihiraukan, pasti lebih dia bilang. Ya memang kasih berkat lebih ya. Kenapa saya kasih berkat lebih? Karena Bapak Ibu suka kasih berkat sama saya. Terlalu banyak banget. Ya terlalu banyak didoakan, dikasih kue, dikasih buah-buahan, dikasih duit, semua dikasih. Maka puhau isle kalau saya nggak kasih yang lebih juga. Bilang sama yang sampingnya, kamsia lo sama Pak Penggembala. Oke, kita terus lagi. Kristus genapi berkat keluarga dalam hukum kasih. Oke, kita lihat ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari siapa? Allah. Bilang sama-sama, kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pak Bu, bagaimana kita mengenal Allah? Halo? Anda kenal Allah enggak? Oh, kenal. Sama mertuanya mengasihi atau musuhi? Sama suaminya mengasihi atau memusuhi? Halo? Sama tetangganya mengasihi atau memusuhi? Kalau sama Babe mungkin saya mengasihi. Waduh, terhadap tetangga saya tiap hari dikasih sampah mana tahan. Saya kasih bangkai tikus. Itu namanya hidup dalam kerajaan setan. Terus gimana? Kalau dikasih sampah, besok beli ayam goreng. Ya, yang paling bagus pilihnya dadanya yang besar-besar. Kirim kasih dia, Bu, Pak, saya tadi ketemu ini masih anget. Apa itu? Bakpao. Ya, kasih dia. Nah itu namanya itulah kita sedang menghidupi apa? Nilai kerajaan Allah. Enak nggak cerita ini? Pasti nggak enak kan? Bapak Ibu mau terima tidak terima itu kan hak Bapak Ibu. Tapi tugas saya kan menyampaikan. Jikalau Bapak Ibu jalankan ini, saya mau bilang sama Bapak Ibu. Saya hidup di Pontianak sejak gereja ini berdiri 32 tahun ya. Ini ulang tahun ke-32. Saya datang ke Pontianak, sebetulnya saya termasuk bukan orang kaya tapi termasuk orang yang
adalah. Tapi Tuhan izinkan saya nggak bisa buat apa-apa ketika saya masih punya. Sampai saya sudah nggak punya apa-apa, saya hidup dengan apa? Hampir setiap hari kami makan bubur babi ayam. Hebat kan? Bubur babi ayam. Penatua senior kita datang, saya tanya, Pak mau makan bubur babi ayam nggak? Duduk di meja yang sudah didiskon. Saya bawa meja kaca dari Jakarta, saya beli mahal banget, bulet. Sampai di Pontianak tinggal separoh. Setengahnya dimakan sama kapal karena jatuh pecah. Jadi separoh itu kami pakai. Tapi pas masuk ke lorong yang kecil itu, separohnya muat. Kalau bulat malah nggak muat. Ajak dia makan bubur babi ayam, keluarin, ya kan, nyak ambil pakai mangkok. Yang dikeluar sayur mulu. Terus dia tanya, mana babi ayamnya, Ton? Ya itu bayam. Sayur bayam. Tapi ada sukacita, Pak, Bu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena kami menyadari, ya, bahwa kita mengenal Allah, kita menunjukkan kasih-Nya. Karena Allah itu mengasihi kami bukan soal apa yang kami dikasih makan, tapi apa yang Tuhan izinkan kami bisa berikan untuk orang lain. Hari ini kami diberkati toh. Ada Bapak Ibu hadir di sini. Kadang-kadang enak dengar saya ngomong, kadang-kadang juga nggak enak dengar saya ngomong. Bapak Ibu masih setia, artinya Bapak Ibu mengasihi saya kan? Enak diomongin, nggak enak diomongin, Bapak Ibu tetap bayar perpuluhan. Ya kan? Tetap kasih persembahan. Ya kadang besar, kadang kecil, tergantung hati Bapak Ibu aja. Itu menandakan Bapak mengasihi gerejanya kan? Kendati pun melihat saya, Anda nggak tahu persoalan, tetapi tetap mengasihi Tuhan. Nah itu dia yang terpenting ya. Terus apalagi, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kasih tahu sampingnya, ayo kalau masih bermusuhan sama tetangga, Anda nggak usah pakai nama Kristen lah, nggak kenal Allah, punya agama doang. Masih bermusuhan sama temannya, masih bermusuhan sama bosnya, masih bermusuhan sama suaminya, masih bermusuhan sama istrinya. Tuntut cerai lagi, aduh ampun deh gua bilang. Ya kan, apalagi masih bermusuhan sama anaknya. Anak saya kurang ajar, udah punya istri nggak balik-balik dia. Oh 1 tahun orang memang semua datang kamsia bayar angpau, dia nggak bawa angpau. Wah langsung dikutuk-kutukin. Ayo, bukan anak Allah itu. Ya, maka itu orang yang tidak mengasihi sebetulnya nggak usah ngaku dia Kristen. Dan ibadahnya nggak nyampe. Bukan saya ngomong loh Pak Bu ya, Alkitab ngomong. Terus lagi, ya, hukum kasih adalah pengikat bangunan keluarga. Sebetulnya ini lebih cocok dikatakan apa? Hukum adalah kasih pengikat bangunan kehidupan. Kita bisa berdampingan sama tetangga, aman dalam kehidupan, dan jadi berkat dan diberkati dengan kasih. Tahun 98 saya masih di Jakarta, itu kerusuhan. Betul-betul sangat menegangkan bulan Mei. Saya lihat itu rumah habis semua. Setelah bulan Mei, saya berdua Gideon itu waktu lagi bulan Mei tanggal 15 kok. Saya naik becak sama Gideon jalan-jalan mau lihat rumah-rumah. Beberapa hari kemudian itu pagar 3 lapis. Ada jemaat kita di Jakarta, udah pagar pertama, pagar kedua, pagar ketiga. Dia ngomong sama saya, Pak Pendeta, sekarang rada aman sedikit. Saya bilang, tambah tidak aman. Semakin tebal tembokmu, justru Anda menciptakan ketidakamanan di dalam hidupmu. Ini dunia. Kita hidup di dunia. Terus gimana Pak Pendeta? Buka semua itu pagarnya. Lalu gimana Pak? Pagar kehidupan saya bilang, survei kiri kananmu.
Kamu punya beras, mereka nggak bisa makan, kasih mereka. Malam-malam ngumpulin mereka. Persoalanmu apa? Bisa kami tolong apa? Saling berbagi, saya bilang. Memang pada masa itu tembok tinggi-tinggi. Dilakukan loh. Saya waktu kejadian yang kedua, kiri kanan dibakar, dihancurin. Kalau salah satu jemaat saya juga, ya mobilnya sih enggak ya. Tetangganya mobil hancur. Mobilnya enggak hancur karena dibawa ke rumah saya. Tahu enggak? Tetangganya justru yang nolongin dia. Rumahnya enggak dihancurkan. Cuma rokoknya yang diambil. Karena dia jualan rokok. Sama jualan apa? Bir. Nah, dua barang itu diambil. Sama kaset khotbah saya. Dia banyak beli kaset khotbah saya sama tipnya yang ambil. Bagus, saya bilang. Besok lu banyak beli lagi kaset itu. Supaya banyak kasih orang. Akhirnya dia udah gak jual rokok. Gak jual bir lagi. Dia banyak beli kaset khotbah. Zaman dulu kan pakai kaset tuh. Dia beli, dia kasihin orang. Nah sekarang kita gak punya kaset. Tapi punya renungan. Jangankan dibagi, kadang-kadang dibaca juga kagak. Sini sih dibaca semua. Maksud saya kirim ke Hong Kong, kirim ke Amerika, enggak dibaca. Saya tanya, kalian ngerti enggak apa yang saya tulis? Belum dibaca Pak Tony. Bilang sama sampingnya, pengkhotbah enggak ngomongin kamu lah. Ya, cuma ngerti orang satu ini. Nah, kita perlu baca, perlu share ke orang lain. Amin. Oke, kita teruskan lagi. Nah, ayatnya ini terakhir. Bung, ayo pemusik boleh ke atas. Kolose pasal yang ketiga 14. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat. Pertama. Dan mempersatukan. Yang kedua, menyempurnakan. Wow. Kasih itu mengikat. Bilang. Kasih itu mengikat. Ngapain diikat? Disatukan hatinya. Lalu disempurnakan Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau kita di gereja ya. Tuhan menciptakan manusia. Ya, kita tahu yang pertama itu kita diminta mengusahakan kehidupan. Yang kedua harus ada keteraturan, berarti ada hukum. Yang ketiga tidak baik hidup seorang diri, berarti harus ada berdampingan. Tetapi untuk berdampingan itu kan gak gampang. Karena dua manusia, dua jiwa, dua sifat. Maka itu diikat dengan kasih. Ya, diikat dengan kasih, disatukan menjadi keluarga. Disempurnakan serupa dengan Bapa di surga. Mature. Itu keluarga. Karena itu gereja menerapkan prinsip apa? Kalau nikah. Sekarang nikah, perhatikan Bapak Ibu. Kemarin saya baru dapat laporan dari si Asang dan tim tuh. Sudah rumuskan. Kalau nikah sekarang sebelumnya dikonseling dulu. Sehat jiwa, sehat fisik, dan sehat spirit. Saya bilang sama timnya, lu beli alat tes jiwanya dong. Ada alat itu namanya EEG kalau nggak salah ya. Electrographic itu, dites jiwanya di apa gitu. Kalau hijau semua, baru serahkan pendeta diberkati. Jangan merah semua. Nanti pendeta berkati besoknya bilang, gua nggak cocok. Lu kira nikah itu cocok tanam apa? Nikah itu adalah firman Allah. Maka itu keduanya ketika sudah selesai disatukan, lalu mengadakan apa? Sumpah. Hati-hati lu, dengar, perhatiin baik-baik ya, ini penting. Di hadapan Tuhan berjanji. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya berjanji. Disatukan. Dalam keadaan apa? Baik atau tidak baik, sehat atau tidak sehat, sampai mati yang memisahkan. Terus istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh. Datang pendeta, saya katakan suami saya selingkuh, saya mau cerai. Lu cerai, lu kawin lagi gak? Enggak.
Enak aja lo, 3 bulan kemudian datang, Pak Pendeta boleh nikah lagi nggak? Nikah, nanti dulu. Kawin? Wah nggak tahu deh urusan kamu. Kan begitu kan? Dengar, kita bisa menceraikan satu sama lain oleh karena keadaan. Tapi kamu tidak bisa menceraikan firman Allah. Bapak Ibu, kita tidak bisa menggagalkan rencana Allah di bumi ini. Saya bisa menggagalkan pelayanan ini kalau saya tidak mau melayani. Tapi saya tidak bisa menggagalkan rencana atas gereja ini. Termasuk siapapun di sini. Tapi ingat hukumnya. Itu hukum keniscayaan. Saya kasih satu ayat buat Bapak Ibu. Dulu waktu kami ada di GKPB, itu namanya ada covenant member diajarin. Ada namanya perjanjian darah. Perjanjian darah itu ketika kita percaya di dalam nama Yesus, saya percaya ada di gereja ini, diikat menjadi satu keluarga dalam nama Yesus, berarti darah itu sebagai meterai. Setiap orang yang percaya firman Tuhan dimeteraikan, kata Alkitab. Meterai itu darah dan roh. Barang siapa yang membatalkan namanya break covenant. Siapapun diantaranya. Kedua pihak juga tidak bisa. Apapun yang kamu janji, kamu nasarkan, kamu tidak tepati, sorga yang akan memperhitungkannya. Contoh, Gibeon dengan Yosua. Perjanjian yang tidak pernah disadari dengan sesungguhnya. Hanya terjebak. Gibeon bilang sama Yosua, Yosua, kami dari umat yang jauh, jangan membunuh kami. Yosua bilang, demi nama Allah Israel, saya tidak akan membunuh kamu. Diterimalah dia sebagai keluarga. Tapi kelas 2 jadi budak. 400 tahun kemudian memang dia menjadi warga Israel, tapi budak kelas 2. Pada saat waktu kerajaan Saul itu dibunuh, diperangi. Waktu diperangi terjadilah bencana menimpa bangsa Israel. Ditanya, kutukan dari mana? Maka Tuhan bilang, engkau break covenant. Kamu pernah berjanji. Saya sekolah tentang break covenant, kami butuh 6 bulan. Setiap waktu kami belajar, Pak Bu, untuk break covenant. Bapak Ibu cuma dengar berapa menit kan? Nggak bayar lagi kan? Saya sekolah bayar. Penting nggak? Sangat amat penting. Maka mulut ini jangan sembarangan bikin jadi amin, amin, amin. Aman, nggak boleh. Apalagi pernikahan Bapak Ibu. Maka saya bilang, Alkitab bilang, kalau sudah disatukan tidak ada lagi yang namanya perceraian. Siapa yang melakukan, dia akan nanggung hukumannya. Alkitab bilang seperti itu. Break covenant. Sama. Hukumannya semua sama. Bapak Ibu, itulah sebabnya dikatakan demikian. Susah banget loh ya, hidup saya orang Kristen. Nggak susah. Ada satu lagunya. Betapa besar kasih-Mu Allah. Kok suara saya pasti nggak pas ya. Ya penyanyinya mesti ke atas. Nyanyi lagu ini dulu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, ya ini bukan closing song. Ini betapa besar. Pertanyaan saya, sucikah Anda dan saya? Baikkah Anda dan saya? Di hadapan Tuhan, kita ini kecil. Ya kan?
kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih-Nya. Itulah sebabnya ayat ini muncul. Mulai yang terakhir. Satu Petrus pasal yang keempat ayat 8. Sama-sama kita baca, jangan dikasih tutup. 1, 2, 3. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Seberat apapun dosa musuh kita, hanya dengan kasih. Saya punya tip. Ada seorang bapak pernah datang ke saya. Dia menghadapi, ini di luar pulau. Dia menghadapi keluarganya berat. Saya melayani berat banget. Saya gak cerita lah. Beratnya gimana. Pokoknya berat aja. Ini bapak. Saya cerita panjang lebar. Saya gak punya kemampuan untuk nasihati. Saya bukan seorang kanselor, bukan psikolog. Dulu, sekarang saya belajar. Hanya online aja. Saya gak bisa. Tetap dia mau cerai. Terus saya bilang, saat waktu kamu cerai, karena apa? Ya karena ini loh. Si setan ini. Istri bilang setan. Ini loh, kayak ini loh. Oke. Kamu cerai karena si setan ini kan? Istri setan atau dia diganggu setan? Saya bilang gitu. Ya diganggu setan. Lah kalau diganggu setan kenapa istri yang kamu cerai? Kalau kamu cerai berarti kamu setuju dengan setan. Setan mau dia cerai. Gitu. Diam, agak marah sama saya. Saya bilang begini, lu ingat ya. Saya gak punya akal untuk nasihat. Tiba-tiba Tuhan kasih sama saya ada ini. Kasih menutupi segala dosa. Kalau dia bersalah, kamu mengasihi, maka kesalahannya selesai karena kamu mengampuni. Kan begitu? Bisa nggak? Karena firman Tuhan katakan seperti itu. Kalau dia bersalah, kamu yang mengampuni. Kalau kamu yang bersalah, kamu minta ampun. Maka sesungguhnya sorga ada di bumi. Pak, Bu, saya mau tanya. Sebetulnya sorga di mana sih? Neraka di mana sih? Dengar doa Alkitab, doa Bapa kami. Bapa di sorga, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu apa? Bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan akan jadikan bumi seperti di sorga, di Taman Eden, nanti di kerajaan 1000 tahun. Itu sorga di bumi. Setelah itu bumi ini akan menjadi neraka untuk menghabiskan orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang tidak memiliki kasih Allah. Paham Bapak Ibu? Di mana? Di bumi ini. Karena kita berkata bahwa pada akhirnya nanti api akan menghanguskan langit dan bumi serta isinya di mana? Yaitu jadi neraka. Maka disebut apa? Gehenom. Bahasa aslinya. Bahasa Arabnya jahanam. Bahasa Indonesia neraka. Jahanam. Bumi ini. Jadi gimana? Kalau kita bersalah, minta ampun. Kalau kita benar, mengampuni. Ini yang saya rumuskan. Sejak saya mengenal Tuhan, saya hanya 3 kalimat. Istri saya tahu kadang-kadang kita juga salah. I'm sorry. I love you. Saya lakukan ini sudah 34 tahun sejak saya bertobat. Tiap pagi, walaupun usia saya sudah 66. I love you
cium dulu. Sempat saya tidak cium dia 2 minggu karena dia kena COVID. Hilang penciuman. Saya nggak bisa cium dia lagi, dia nggak kasih. Pak, Bu, saya tidak cerita ini. Tuh kamu tanya, ada nggak masalah kehidupan kami? Tanya istri saya. Jangan saya cerita. Bagaikan bintang di langit masalah kami. Banyak. Tapi bersyukur kami punya Tuhan itu adalah matahari. Selalu bukan lihat lagi masalah. Tapi lihatlah cahaya kemuliaan. Itulah sebabnya hari ini khotbah saya buat Bapak Ibu. Hidup adalah keluarga. Tujuan kita apa? Kerajaan Allah. Kita tidak hidup hari ini Bapak Ibu. Hari ini kita punya harta banyak. Kita kaya. Kita ganteng. Kita punya pangkat. Kita punya titel. Nggak masalah. Tapi dengar baik-baik. Waktu Yesus datang tidak tanya itu semua. Tuhan Yesus tanya satu. Kamu mengasihi saya enggak? Petrus, kasihkah engkau padaku? 3 kali dia bertanya, nangis Petrus. Bukan coba kita nyanyikan. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bukan itu. Burung juga bisa nyanyi kalau dilatih. Pemulung juga bisa kalau dilatih. Pengamen bisa dilatih. Tapi kata mengasihi, Tuhan bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Arti apa? Perhatikan orang yang menjadi bawa tanggung jawab. Kalau engkau abang, tanggung jawab adikmu. Kalau engkau bapak-bapak, tanggung jawab istrimu. Ibu-ibu, tanggung jawab anak-anakmu. Hei anak-anak, saling bertanggung jawab kalau engkau mengasihi Tuhan. Jangan mengaku Kristen jikalau kita tidak berani mengambil tanggung jawab. Suami tanggung jawab terhadap istri. Istri tanggung jawab anak-anak. Dan anak-anak tanggung jawab adik kakak. Jangan seperti Kain. Emangnya gue penjaga adikku. Dan hidupnya menjadi penghuni neraka. Saya tidak ngancam Bapak Ibu, firman Tuhan kata. Kehilangan kasih berarti kehilangan kerajaan Allah. Karena dosa. Manusia kehilangan kasih. Kehilangan kerajaan Allah berarti kehilangan apa? Kemuliaannya. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Mari bangkit berdiri sama-sama katakan, betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Biar musik mainkan pujian ini, Bapak Ibu yang hadir di sini, di belakang, atas, balkon maupun yang di luar ada live streaming. Untuk menyampaikan suatu kebenaran, risikonya sekarang ini, kalau dulu nggak terlalu, pasti dibully. Bagi orang yang memang mau hidup di dalam dosa. Tapi dengar, apapun pendapat Anda terhadap khotbah saya. Satu, dengar, karena Tuhan mengasihi saya mengasihi Anda. Apa sebab? Karena Tuhan ingin setiap kita yang mengaku Kristus Tuhan hidup di dalam kasih. Sebelum kita mengenal Dia 2000 tahun lalu, Dia sudah naik di atas kayu salib. Mati buat kita, bukan orang yang baik. Kita adalah orang yang layaknya binasa, hidup di dalam kebinasaan. Tapi Dia berikan kasih-Nya kepada kita. Lalu dengan hak apa kita menuntut dari orang lain? Kita berjanji begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Entah janji suami istri, entah janji kehidupanmu kakak dan adik, entah janjimu di dalam hubungan kerohanian antara gereja dan kamu. Lantaran cuma karena salah paham, lantaran karena sesuatu yang enak, yang tidak menyenangkan, maka salib Kristus itu menjadi tidak berarti. Dunia banyak tawaran. Hubungan suami istri banyak, perempuan banyak, laki kamu bisa cari untuk menggantikanmu. Hubungan kakak dan adik, banyak sahabat yang bisa menggantikan itu. Kita bisa panggil abang atau adik. Hubungan gereja banyak tempat untuk bisa menggantikan untuk kita beribadah. Tapi engkau tidak bisa menggantikan Kristus yang telah mati buat kita. Bapak Ibu, jangan sekali-kali kamu mengangkat cawan perjamuan kudus kalau kita tidak mengakui bahwa Yesus mati buat dosa saya. Maka saya tidak punya hak menghakimi, bahkan menghukumi orang yang bersalah sama saya. Selama nafas masih ada di kandungan badan ini. Kasih Tuhan selalu datang kepada kita. Selama penghukuman belum datang kepada kita, bukan Tuhan lalai Bapak Ibu. Tapi Dia sedang menantikan kesadaran kita. Itulah sebabnya hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang hadir di sini maupun ada di rumah di mana saja. Ketika engkau menyadari bahwa saya butuh restorasi kasih Allah, baik hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara, punya selisih paham lalu dibawa terus, hubungan persahabatan, hubungan dengan gereja, teman, semuanya. Saya tidak tahu apapun dari diri Anda. Jikalau itu Anda orangnya hari ini yang ada di sini, mari kita datang kepada Tuhan. Tangan boleh terangkat kepada Dia, saya akan berdoa. Bapa, kami menyadari betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Kami kadangkala menjadi orang yang pakai topeng selalu memanggil Engkau Tuhan.
mengasihi Engkau, sedangkan di hati kami penuh dengan kebencian. Hari ini ya Tuhan, di hadapan-Mu kami datang. Kami mau kasih-Mu yang telah mengikat kami, yang menyatukan kami, yang menyempurnakan kami, supaya Engkau menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Dan apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami, baik gereja-Mu, keluarga, pribadi lepas pribadi, dan usaha pekerjaan, hubungan satu sama lain. Saat ini ya Tuhan, tahirkan setiap pikiran negatif, setiap perbuatan negatif. Energi ilahi-Mu turun dan membuat kami dimeterai dengan kebenaran. Damai sejahtera-Mu atas kami. Demikian juga Roh-Mu memenuhi kami. Sehingga kami menerima mandat, kuasa ilahi membalikkan keadaan kehidupan kami. Keadaan yang sakit disembuhkan. Keadaan yang masalah keluarga, rumah tangga, saat ini terjadi pemulihan. Keadaan usaha pekerjaan terjadilah terobosan baru. Keadaan hubungan semuanya menjadi pulih kembali. Keadaan pelayanan semua pun dipulihkan kembali. Tuhan meteraikan demi nama Tuhan Yesus.